YouTube, kembali lagi di channel rating. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai mobil yang tiba-tiba itu dia boros BBM. Jadi kadang itu kita merasa ya, mobil kita itu kok boros BBM-nya, dan kemudian kita langsung berpikir untuk membawanya ke bengkel untuk dilakukan pengecekan. Padahal itu kita bisa melakukan pengecekan sendiri dan nggak perlu ke bengkel. Jadi ini untuk permulaan, sebelum kita membawa ke bengkel, kita bisa cek sendiri di rumah. Nanti akan kita bahas pada video kali ini apa saja yang bisa kita lakukan atau bisa kita cek di rumah ketika mobil kita itu boros BBM. Kalian ikuti terus saja video ini sampai akhir biar nanti kalian tahu seperti apa untuk proses pengecekannya. Oke, kita langsung masuk ke inti videonya. Jadi beberapa hal yang bisa kita lakukan sendiri ketika mengalami mobil itu boros BBM. Untuk yang pertama ini kita bisa perhatikan kebiasaan atau cara berkendara kita. Jadi kadang itu kita kurang bijak dalam menggunakan AC mobil kita. Jadi untuk penggunaan AC seperti ini, yaitu kadang kita tetap menggunakan AC sekalipun ruangan dalam kabin mobil kita sudah dingin. Jadi misalkan kondisinya pada malam hari seperti itu, kita tetap menyalakan AC sekalipun udara sudah dingin, sudah nyaman ya, tapi kita lupa mematikan atau selalu on. Itu akan mengakibatkan mobil kita itu lebih boros BBM, karena kompresor AC itu akan membebani kinerja dari mesin, kemudian mesin akan berat, yang mengakibatkan konsumsi dari BBM itu sendiri akan lebih boros. Kemudian itu kita ketika akselerasi atau menginjak pedal gas itu bukaan throttle selalu dadakan atau menghentak. Itu mengakibatkan mobil itu lebih boros BBM. Contohnya seperti ini. Nah, kita seperti ini ya, misalkan start, kita langsung gas seperti ini, itu akan cenderung lebih boros BBM karena bukaan throttle body itu tidak pelan-pelan tapi langsung membuka dan menutup atau hentakan-hentakan seperti itu, mengakibatkan BBM di mobil kita itu lebih boros. Kemudian untuk yang kedua itu periksa filter udara. Jadi kalian periksa filter udara mobil kalian. Salah satu poin krusial yang perlu diperhatikan itu adalah perawatan filter udara. Filter udara ini kalau kotor atau tersumbat itu dapat menghambat aliran udara yang masuk ke bagian ruang bakar atau ke throttle body sini, kemudian ke ruang bakar, sehingga itu pembakaran menjadi tidak efisien dan konsumsi BBM otomatis akan lebih boros karena kurang sempurna ya untuk proses pembakarannya. Untuk filter seperti ini disarankan untuk membersihkan atau mengganti filter setiap 3.000 km sekali, atau mungkin 3 bulan sekali. Itu kalian juga bisa membersihkan, itu lebih baik lagi, tergantung dari kondisi di lingkungan kalian. Kalau kondisinya sering berdebu, itu harus lebih sering-sering dibersihkan karena akan tumpukan sini ya, tumpukan kotoran itu akan lebih sering masuk ketika jalanan di sekitar kita itu berdebu atau musim kemarau. Nah, kemudian untuk filter yang sudah saatnya diganti, silahkan kalian langsung ganti, jangan menunda-nunda untuk mengganti filter ini supaya BBM di mobil kalian itu tidak boros ya teman-teman. Dan untuk yang ketiga atau yang harus kita perhatikan, itu kalian perhatikan untuk tutup bahan bakar ini. Jadi tutup bahan bakar ini jarang sekali diperhatikan atau terlewatkan ketika kita melakukan pengecekan. Nah, untuk tutup bahan bakar seperti ini, jika longgar seperti ini atau rusak, otomatis uap bahan bakar itu dapat keluar atau menguap ke sini ya, otomatis BBM itu akan lebih boros dan kita akan membuang-buang bahan bakar. Nah, sebenarnya disarankan itu untuk memeriksa tutup tangki seperti ini dan memastikan komponen di dalamnya
itu terpasang dengan benar untuk mencegah penguapan dari BBM itu sendiri. Nah, kita cek ya untuk tutupnya ini. Jadi kita cek untuk di bagian tutupnya. Nah, pertama kalian cek dulu untuk bagian seal sininya, apakah sealnya ini masih rapat atau sudah ketas. Kalau sudah ketas, otomatis dia itu harus diganti, karena riskan sekali nanti penguapan ya, yang mengakibatkan BBM itu lebih boros. Kemudian kalau di bagian tangkinya ini kalian pastikan sealnya masih bagus, kalian bisa memeriksa di bagian tutupnya. Ini saya ke bawah ya teman-teman. Nah, untuk tutup seperti ini kalian harus perhatikan itu seal di bagian sininya. Ini ada seal memutar, itu harus kalian rawat juga. Ini untuk sealnya memang di mobil saya ini masih bagus, mungkin butuh sedikit pembersihan aja, karena di sini ada kerak-kerak, bisa kalian lihat yang putih-putih itu kerak. Itu nanti bisa mengakibatkan lebih boros juga karena mengganjal dan tidak rapat ketika kita menutupnya. Nah, untuk seal seperti ini, kalau misalkan sudah longgar ini kita cek ya. Nah, ini masih kencang. Kalau misalkan sudah longgar bisa kalian ganti menggunakan seal yang baru, atau misalkan sealnya itu sudah keras bisa kalian lenturkan kembali menggunakan cairan yang dulu pernah saya gunakan, yaitu minyak gandapura. Videonya sudah ada di channel ini, kalian bisa cek aja untuk videonya, membuat karet seal seperti ini menjadi lunak kembali. Nah, ini masih bagus semuanya. Kemudian kita juga harus merawat filter ini atau membersihkan filter ini, karena di bagian dalam sini itu banyak lubang-lubangnya sebagai lubang hawa, ataupun biar dia itu tidak bermasalah ya di bagian tangki mobil kita. Ini masih bersih untuk di mobil saya, kemudian sealnya juga masih bagus, jadi saya rasa ini tidak ada masalah, karena memang di mobil saya juga tidak boros juga untuk BBM nya. Ini saya hanya memberitahu kalian untuk cara pengecekannya seperti ini. Kemudian kalian pastikan nggak ada yang longgar ya di bagian sini-sininya ini. Kemudian di bagian dalamnya sini juga ya. Nah, kalau memang sudah tidak ada masalah atau memang ada permasalahan, kalian bisa mengganti sealnya atau memperbaiki sealnya teman-teman. Nah, ini karena masih bagus ya, ini saya tutup kembali. Jadi kesimpulannya, kalian bisa melakukan langkah-langkah yang sudah tadi saya jelaskan jika mengalami bensin atau BBM di mobil kalian itu boros. Nah, sebelum kita ke bengkel atau kita mengeluarkan uang, karena kita bisa berhemat dengan melakukan pengecekan di rumah sendiri. Dan saran saya, selalu periksa komponen-komponen pada mobil yang sudah saya sebutkan tadi. Dan jika memang dirasa perlu peremajaan, silahkan kalian lakukan peremajaan atau penggantian spare partnya, supaya kondisi mobil itu selalu prima, tidak boros BBM, dan nyaman kita gunakan kemana-mana. Jadi mungkin sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.